Sejumlah jemaah calon umroh geruduk kantor Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Pasca mewabahnya penyakit mulut dan kuku hewan ternak, sejumlah peternak sapi mulai panik. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. iNews NTB kembali menjumpai Anda hari ini. Beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Rida Patiroy, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, sejumlah jemaah calon umroh geruduk kantor Biro Perjalanan Haji dan Umroh di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, karena tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Sejumlah jemaah calon umroh didampingi salah seorang tokoh agama dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Tempos, Lombok Barat, geruduk kantor Biro Perjalanan Haji dan Umroh yang ada di Jalan Pejanggik nomor 78 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kedatangan para jemaah calon umroh ini dilandasi rasa malu dan kekecewaan karena mereka tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah meski sudah melunasi biaya perjalanan umroh sejak tahun 2019 silam. Para jemaah calon umroh memprotes pihak Biro Perjalanan Haji dan Umroh yang kerap kali menjanjikan akan memberangkatkan mereka, namun hingga saat ini belum ada kejelasan. Jemaah dapat memahami terjadinya situasi COVID-19 yang menyebabkan selama kurun waktu 2 tahun pemerintah Arab Saudi menutup kegiatan ibadah haji dan umroh. Namun, pada Februari 2022 pasca melandanya wabah COVID, pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah membuka kembali kegiatan ibadah haji dan umroh. Merasa dibohongi, jemaah meminta pengurus Biro Perjalanan Haji dan Umroh bertanggung jawab atas nasib mereka. Aksi ini sempat diwarnai ketegangan antara jemaah dengan pengurus Biro Perjalanan Haji dan Umroh, gegara pengurus tidak bersedia menelpon pimpinannya. Sudah saya telepon. Ya, apa lagi? Ya, mohon maaf, Tuan Guru. Ya, apa yang terjadi? Jangan begini caranya sih. Tinggal telepon aja. Kita ngomong, bukan si dia yang ngomong. Kita yang ngomong. Masalah kalau kita telepon dia nggak mau. Makanya itu. Itu artinya si telepon kali kong sudah kalau begini. Bukan begitu. Telepon. Artinya kalau saya telepon, saya kan terlibat nanti di situ. Kenapa kamu kok bisa telepon? Saya dimarahin nanti sama Pak Nana. Kenapa dimarahin sama Nana? Padahal ini urusan travel juga. Urusan travel. Tapi travel kan sebelum saya di sini Pak Tony. Ya, sebagai orang umum masalah ini Iya. Kita minta tolong, pelonggur kan kerja di sini sekarang. Sekarang kita minta ditelepon. Ketegangan baru bisa mereda setelah pimpinan Biro Perjalanan Haji dan Umroh, Nanang, yang mengaku sedang berada di Surabaya, Jawa Timur, bersedia menerima telepon perwakilan jemaah calon umroh dan berjanji untuk sepenuhnya bertanggung jawab. Bentuk pertanggungjawaban Biro Perjalanan Haji dan Umroh ini berupa pengembalian sepenuhnya uang setoran jemaah calon umroh. Total jemaah calon umroh yang sudah melunasi dan meminta pengembalian uang mencapai 15 orang atau mencapai ratusan juta. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasca mewabahnya penyakit mulut dan kuku hewan ternak, sejumlah peternak sapi di Karangbongkot, Labu Api, Lombok Barat mulai panik. Bahkan para peternak menjual ternak sapi mereka dengan harga yang sangat murah karena takut ternak mereka mati. Puluhan ekor sapi di Kabupaten Lombok Barat terinfeksi wabah penyakit mulut dan kuku sejak sepekan terakhir. Di Desa Karangbongkot, Kecamatan Labu Api misalnya, puluhan peternak mengeluhkan adanya gejala PMK pada sapi mereka, seperti mengeluarkan air liur dengan kondisi kuku yang terluka. Kondisi ini membuat para peternak panik karena penyebaran virus yang semakin meluas ke peternak lain. Ironisnya, mereka mengaku belum mendapatkan penanganan dari Pemda setempat. Para peternak saat ini hanya mengandalkan dokter hewan dengan biaya pengobatan yang cukup mahal, dari 100 hingga 150 ribu sekali pengobatan. Sebagian peternak yang tidak mampu mengeluarkan biaya pengobatan memilih menjual sapi mereka dengan harga murah, dari yang seharusnya dijual 15 juta per ekor menjadi 9 juta per ekor. Berapa sapi yang terkena di sini? 2 hari mungkin yang masih bertahan 5 ekor. 5 ekor yang masih. Ya, berarti yang 10 itu sudah dijual. Iya, sudah dijagal ya RPH. Kenapa dijual?
Karena tidak nafsu makan, namanya para peternak itu khawatir nafsu makan tidak ada, terus kan nanti bobrok, nambah harganya turun. Apakah dia takut mati juga atau gimana? Nah itu juga. Menanggapi ini, pihak desa mengaku sudah mengusulkan peternak untuk mendapatkan bantuan obat dan disinfektan, akan tetapi karena belum adanya stok obat di daerah, sehingga pengobatan sapi yang terjangkit PMK tertunda. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diharapkan segera turun melakukan penanggulangan wabah PMK di Desa Karangbongkot agar penyakit ini tidak menyebar ke semua peternak. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penyakit mulut dan kuku hewan ternak di Kota Mataram bertambah dari 4 ekor sapi menjadi 20 ekor sapi. Kasus penyakit mulut dan kuku hewan ternak sapi meluas ke Kota Mataram. Sebelumnya, sejumlah hewan ternak di Lombok Tengah dan Lombok Timur terjangkit PMK, seperti di salah satu kandang kolektif milik warga di Kelurahan Turida, mulai terserang wabah PMK dan penularannya cukup cepat. Salah satu peternak menuturkan dari ratusan sapi yang ada di kandang sebelumnya hanya 4 ekor ternak yang terkena penyakit mulut dan kuku, namun saat ini sudah sebanyak 20 ekor sapi mulai mengalami gejala yang sama. Ya kurang lebih 20 lah sudah. 20. Tapi alhamdulillah tidak ada yang keluar. Sehat semua. Masih wawancara nih Mahmud nih. Tidak ada satu jauh dua untuk pohon darah. Oh, berarti diobati di sini. Ya obati. Ya saya minta kalau ada petugas, apakah setiap minggu kontrol ke sini lah. Terkait adanya hewan ternak yang terjangkit PMK, petugas dari Kesehatan Kesuan langsung turun ke kandang kolektif untuk melakukan pemeriksaan dengan memberikan suntikan vitamin, penyemprotan disinfektan, dan isolasi ternak yang terjangkit PMK. Sementara itu, petugas Kesehatan Hewan Kota Mataram, Sofyan, menyampaikan, berdasarkan laporan peternak, pihaknya turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap ternak dan membenarkan 20 ekor ternak sapi di kandang kolektif tersebut terpapar PMK, sehingga tindakan pertama yang diberikan yakni suntikan vitamin dan memisahkan sapi yang sakit atau mengisolasi di kandang yang khusus serta melakukan penyemprotan. Kemarin ada 4 ekor, sekarang kena juga, tertular ada sekitar 22 ekor yang tertular. Sekarang kita lakukan isolasi kandang, isolasi ternak ke kandang yang tidak terkena, dan penyuntikan yang kena juga. Para peternak berharap petugas rutin turun melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap ternak mereka untuk mencegah penularan PMK. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah peternak lebih memilih merawat sapi mereka yang terjangkit wabah PMK daripada dijual karena dampak dari wabah penyakit mulut dan kuku ternak ini, harga ternak anjlok. Sejumlah peternak di Kabupaten Lombok Tengah lebih memilih tetap merawat ternak mereka yang terkena penyakit mulut dan kuku ketimbang harus dijual. Hal ini dilakukan lantaran para peternak tidak ingin rugi, pasalnya setelah PMK ini, harga jual ternak terutama sapi anjlok terutama ternak yang terkena PMK. Salah satu peternak asal Dusun Sumpak, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah ini misalnya, beberapa kali jagal masuk ke kandang kolektif di kampung mereka untuk menawar ternak yang terkena PMK, namun harga yang ditawarkan jauh dari harga normal. Tak mau rugi, ia bersama peternak lainnya lebih memilih untuk merawat ternak mereka meskipun dengan langkah pengobatan seadanya. Misalnya kita beli 12 ditawar kadang-kadang 5 juta, 4 juta. Jauh sekali ya? Memang jauh sekali. Tapi tidak mau dijual? Tidak mau. Mau tetap dirawat? Mau tetap dirawat. Rugi kalau tidak dirawat ini. Ada yang sudah dijual Pak selama ini? Okay. Sudah saya jual 2 tapi belum kena penyakit. Di kandang ini maksudnya ya, ada yang... Di kandang ini banyak sudah dijual. Tapi yang sudah kena penyakit belum ada dijual? Belum ada. Berbeda dengan ternak di Dusun Bejongah, Desa Kelebuh, Kecamatan Peraya Tengah, ia memutuskan untuk menjual ternak miliknya dengan harga murah lantaran khawatir dengan kondisi ternak yang terkena PMK. Di sini belinya 25, jual 10. Terus kalau yang 3 itu? Itu kalau sehat itu hampir 20-an, jual 10. Jadi merugi Pak ya? Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.